Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, walaupun terkait untuk menyajikan kerja di bidang kurikulum. Jadi untuk program ini sebenarnya juga dari turunan ini yang disampaikan di dalam mungkin ada yang tidak terdapat di sini. Dapat dipercayai untuk program ini karena waktunya kita terbatas. Saya ambil poin-poin yang penting saja. Sebenarnya ini program ini suatu tugas tambahan yang sudah melekat dari diri saya pribadi terus di pihak kurikulum. Sudah tugas negara dan sebagian itu sifatnya ada normatif saja. Salah satu yang kami inginkan untuk sasaran mutu itu minimal 90% Bapak Ibu guru sudah mengembangkan minimal 90% kita sudah mengembangkan perangkat pembelajaran. Siapa itu ya kita semua. Kemudian penggunaan media pembelajaran kita optimalkan. Di atas 90%. Sarana sudah memfasilitasi ya. Kemudian yang lain apa saja? Tadi mengikuti berbagai asesmen atau ulangan atau ujian. Jadi istilah-istilahnya kita familiarkan lah. Seperti formatif. Walaupun itu istilah formatif digunakan untuk kurikulum Merdeka kelas 10, tetapi kelas 11, kelas 12 perlu diingat bahwa kita semuanya dari tahun lalu sudah Merdeka belajar. Sekarang mereka berubah. Mereka belajar berarti kita manfaatkan PM dan metode-metode pembelajaran kita sudah mengadopsi dengan IKN itu dari kelas 11 kelas 12. Jadi istilah formatif, salah satunya formatif itu adalah asesmen diagnostik awal. Nanti kita upayakan sejauh mana anak-anak sudah siap sampai di mana dia mengetahui dengan pelajaran yang akan kita ampu. Misalnya kalau saya kimia kelas 12, saya kasih diagnostik awal, kasih nama senyawa. Kalau tidak tahu, kita nggak bisa belajar berikutnya. Jadi kita harus fragmen dulu yang itu. Berikutnya ada ulangan harian sudah biasa. Ada sumatif, akhir semester, semester, ujian 1/3. Dalam penilaian proses, guru mengikuti langkah-langkah dengan tujuan penilaian instrumen melaksanakan, melaporkan dan memanfaatkan hasil tidak lanjutnya. Lanjut saja. Ini program kerja pekerjaan saya dalam menyusun program kerja. Indikatornya tentunya program kerja yang sekarang kita tampilkan ini. Pemaparan, sekarang pemaparan. Pemberian tugas guru yang lalu kita sudah sampaikan.
walaupun ada sedikit perubahan atau penambahan karena adanya penambahan ruang kelas baru. Penyusunan jadwal masih proses sampai hari ini pakai belum final ya. Karena berkumpul harus yang ini. Kemudian penyusunan peraturan akademik itu sementara juga nanti akan tampilkan pengembangan kurikulum SMA Dukung KSP. Ini sudah tersusun terbentuk tim, hanya ini belum terkumpul semuanya. Saya berbawa yang terlibat dalam tim nanti akan rangkum untuk membuat draft dokumen KSP kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan saya kasih limit tanggal 17 itu sudah selesai ditandatangani kepala dinas. Jadi saya mengejar ke sana. Pendidikan sudah saya mengacu pada saya oleh dinas pendidikan. Jadi rencana workshop pengembangan modul aja. Mudah-mudahan bisa ya Juli atau Agustus, nanti masih namanya rencana ya, bisa untuk dilaksanakan di bulan Juli atau awal Agustus. Sosialisasi program PKWU prakarya dan kewirausahaan ini diperlukan apabila dalam satu tingkatan itu yang pegang prakarya itu lebih dari satu orang supaya di kelas itu sama perlakuannya, jangan satu membuat silogi, satu menanam sayur, itu tidak kena sama-sama. Kalau silogi ya silogi semua, itu gambar sayur. Ada yang tanam sayur, ada yang Untuk penulisan soal itu untuk rencana di tahun depan. Kemampuan monitoring dan evaluasi proses belajar. Ini ada supervisi internal. Bisa kita mendahului, kita bulan September, jadi supervisinya kepala sekolah dan tim supervisi yang dibentuk oleh kepala sekolah. Kemudian dalam rangka membangun kemitraan, kita berencana kunjungan ke dunia usaha dan dunia industri atau perguruan tinggi. Jadi dengan kita melakukan kunjungan perguruan tinggi, anak-anak kita itu termotivasi, punya bayangan bagaimana nanti kalau kuliah ke depan. Dia akan memotivasi untuk dia lanjut. Misalnya sekitar bulan November. Kemudian kegiatan penilaian harian, ulang harian seperti itu guru masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya. PPT dan pengayaan yaitu guru masing-masing setelah melihat peserta didiknya tuntas atau tidak tuntas. Penilaian semester ini sudah. Nah, selalu untuk di penilaian semester lalu ada panitia itu ada 2 pos, prosedur operasional standar penilaian semester. Penilaian tahun itu negara sama. Implementasi rapor negara sama. Sudah biasa. SP ini satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu, kalau saya lihat kalender pendidikan yang dari dinas, ya, USP itu disebutkan di sana, USP berbasis digital. Ya. Nah, kita akan bagaimana mengikuti nanti, karena dinas sudah menuliskan itu. Program penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya berikutnya lagi
Satu-satu dulu. Ini kalender pendidikan saya tanyakan sekilas saja, nanti akan dibagi. Ya. Kalau misalnya ada kurang di situ, mungkin bisa diberikan masukan. Acip, mana susunan organisasi? Nah, organisasi. Dari kalender yang tersusun itu, saya coba menganalisis seminggu efektif. Ini ternyata Kok tulis nih supaya tuh bukan ini sampai contoh untuk kuliah. Untuk makan efektif kurang lebih 20 wajib jam. supaya Ini saya masukkan pekan PBM-nya 19 jam. Sementara kalau di kurikulum Merdeka itu kan 18 jam semester 1, 18 jam semester 2. Nanti kita akan analisis di semester 2 itu banyak kegiatan dan banyak libur itu. Sehingga semester 2 tinggal 17. Tinggal 17 tambah 19 semuanya akan sama. Konsekuensinya nanti terutama yang kelas 10 materi itu di semester 1 jadi ditambah ya. Karena di semester 2 tinggal sedikit. Kemudian perhitungan tatap muka per minggu. Ini tuh ini kan 3 jam ya. 3 jam itu 2 untuk intrakurikuler pembelajaran biasa. Yang 1 jam kelima. Jadi yang kita gunakan dalam pembelajaran yang itu untuk menetapkan materi kita 2 jam. Ini juga untuk mata pelajaran yang lain. Kecuali PKN, mungkin itu 2 jam. 2 jam sudah ada jam kelimanya di situ. 2 jam sudah ada kelimanya di dalam. Kalau mau dihitung secara menyeluruh 1 jam intrakurikuler full, satu semester ya intrakurikuler, nanti semester berikutnya tinggal kelima. Kan namanya seperti itu. Jadi kalau dihitung intranya kan sekitar 1,5 jam. Setengah jamnya untuk kelima. Tapi dalam pembagian nanti kita akan kita kumpulkan jadi satu. Misalnya kimia tatap mukanya langsung 3 jam, bukan 2 jam, langsung 3 jam. Nanti mana yang 1 jamnya nanti kita bagi di blok di minggu-minggu tertentu khusus untuk kelima. Mungkin tidak. Kalau tahu kelebihan di intra ya nggak apa-apa untuk penguatan materi kita. Nanti ini saya bagikan. Yang berikutnya lagi mengenai perangkat segera mengingatkan itu yang perlu kita siapkan ya seperti biasanya ya. Ini kalian pendidikan, dan mengajar, analisis, menginterpretir, proses, silabus, RPP, jurnal, PBM, daftar hadir, analisis ya. Poin 10 Bapak Ibu, ini selalu ditagih kalau ada pengawas dari luar. Analisis harian. Untuk menetapkan remedial atau tidak harus ada analisis. Ini yang khusus kelas 10 karena istilah saja. Jadi kalau sebenarnya bandingkan dengan ini yang kelas sudah 12 ya. Itu kan dikatakan KIKD digabung jadi CP
analisis CP dari TP disusun jadi ATP. Ya. ATP sebagai dasar pembuatan modul ajar. Modul ajar itu RPP plus, seperti RPP plus. Dengan modul ajar bayar kita terlalu banyak. Ini RPP plus mungkin ini plusnya di mana itu? Silakan saya sendiri. Yang berikutnya lagi ya kita nomor saja ini. Ini itu kriteria kelas. Menyelesaikan seluruh program pelajaran dalam 2 semester. Ini perlu disosialisasikan untuk Bapak Ibu wali kelas. Pertama saya melenceng sedikit ini tentang kelas 12 IPS, dapat 12 IPS atau IPA ya. Kalau memang berniat mau masuk PNI, mau apa yang butuh nilai bagus, kontrak kerja memang dengan siswa. Jangan sudah ada hasil ujian tiba-tiba datang dengan orang tuanya mau perbaikan nilai. Hari-harinya mereka malas. Itu dilema. Makanya tadi ada buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas semuanya ya. Itu ditampilkan nanti kalau dicetak setiap hari dilihat kesepakatan kelas. Ya, oke, lanjut lagi aspek baik ya, jika baik kepramukaan baik ya. Yaitu pramukaannya akan diintensifkan setiap hari Jumat ya. Kehadiran minimal 85%. Tidak memiliki 3 mapel di bawah KKN atau KKCP 73. Selama itu mungkin yang belum jadi guru di era pembuatan KKN bisa sedikit untuk KKN itu kan dulu diambil per KK ya. Tadi itu dilihat kompleksitasnya, intensitasnya, daya dukung ya. Kalau materi itu sulit, berarti kompleksitasnya tinggi, ya. Tingkat kesulitannya tinggi. Jadi KKN itu pasti bisa agak rendah, ya. Dan dari KD, saya masa kimia ya, KD 1, KD 2, sampai KD berapa untuk kelas 12, itu namanya KD kelas, KD kelas 12, saya buat. Nanti yang Pak Tamis mungkin KD kelas 11. KKN kelas 11. Kemudian Pak Beli buat KKN kelas 10. Digabunglah KKN itu jadi KKN mata pelajaran. Nanti setiap mata pelajaran digabung lagi dengan biologi, kimia, fisika dan seterusnya adalah KKN sekolah. Dan itu yang kita peroleh sampai dapat 73 belum ya. Jadi ini masih saya pakai kartu panen dengan belum ada revisi lagi. Masih 73. Kemudian bagaimana dengan KKTP? Itu identik dengan KKN kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah ini dibuat per tujuan mata pelajaran oleh masing-masing Bapak Ibu. Ya. Tidak perlu lagi lihat hasilnya. Kalau misalnya ada 4 poin, terpenuhi 3 berarti sudah 75 sudah memenuhi KKN. Saya kira bisa menyelesaikan dengan angka 73 ini. Tapi kalau merubah 73 ya kita harus melalui proses awal analisis lagi. Kalau menurut saya kita pakai yang ini dulu, coba dasar lagi analisis. Dan terakhirnya adalah hasil rapat Dewan Guru. Jadi polis terakhirnya Dewan Guru. Nanti dia akan kalau ada yang tidak mau nulis di sini, hasil rapat Dewan Guru ya, bisa memutuskan. Kalau misalnya siswa itu berprestasi bidang olahraga hanya
kehadirannya kurang ya barangkali ada kebijakannya, karena itu bisa masih diakomodir di permen tentang penilaian. Berikutnya yang bisa teruskan tentang tata tertib Bapak Ibu. Iya. Tata tertib siswa. Ini mereka hak kewajiban dan sanksi peserta didik. Hak satu oke, itu normatif ya, fasilitas sekolah dan sebagainya oke. Kewajiban siswa mengetahui mengenai tata tertib, wajib duduk patuh dan urusan sekolah sebagai pakaian ya. Bisa baca apa itu? Bapak rapi, baju putih, saya baca nama usia dan atribut sekolah, topi sekolah, sikat pinggang hitam, maka tidak berbuat dari kain putus, tembus pandang. Baju khusus, baju masukkan dalam celana, panjang celana sampai mata kaki, dan seterusnya. Celana tidak robek atau jahit sampai tempel barangkali tidak pakai panasnya gitu. Lebar celana 22 cm. Kalau celana yang dipasang itu sudah mengikuti aturan ini. Dengan baju tidak digulung, kalau yang panjang gitu. Kemudian pakai baju batik Rabu dan Kamis dalam saya seperti yang kemarin. Makan olahraga, makan pramuka seperti Sabtu dan persan latihan pramuka. Kita lewat Sekarang mulai panas. yang lama Dari pagi dingin soalnya. itu yang biasa saja. Hanya satu yang tidak biasa. Hah? Kodenya hilang. Misalnya, Pusing saya, HP. sudah ditulis namanya. Masih hilang, pusing saya. Nah, Ada baju yang hilang. ini Bapak Ibu yang kuning merah. Nah. Yang lalu itu aturannya hanya tidak bisa mengaktifkan alat komunikasi media sosial lain pada saat PBB. Kita rencana yang 18 mau dihilangkan ganti 17 membawa HP Android dan seterusnya. Walaupun kelihatannya ini kalau itu bertentangan dengan kita, karena sekarang kita bahwa yang kita alami di kelas justru HP itu sebagian besar mengganggu, sebagian besar, walaupun ada sebagian kecil yang memanfaatkan dengan baik. Kemudian kalau ada soal dia tidak berusaha mencari buku, langsung di HP. Apalagi soal kita ambil di buku paket, langsung dapat jawabannya sama persis. Hanya dengan buka HP, tanpa berpikir. Ada. Dan itu latar belakangnya. Tidak ada Pak. HP itu Tidak makan siang tuh? larang, Tidak makan dilarang membawa HP Android. Sudahlah, bersih-bersih aja. Aku udah cukup.
Ini barangkali yang mungkin Bapak Ibu perlu tanggapi nanti. Ya. Kan sudah sarapan jadi rumahnya saya kira. Yang lainnya ya, biasa saja. Tidak ada berubah. Terlalu anu. Tahapan-tahapan Kalau sudah makan kuliner makan sanksi, ya, teguran penugasan, orang tua seperti ya, itu seperti. sampai sore. Sekali 5 menit saja. Jadi, pelanggaran ada sanksi. Kenapa datang sekolah 15 menit, dapat boleh tiket dan masuk kelas. Kalau kita sampai katakan kita ada protes saja rencananya. Nampak 15 Nanti kan kita menit bicara di kali. belakang panggung di simpangan kita baku tuh. Barangkali Enggak lah, saya cuma perlu selesai. revisi ini. Saya cuma tunjukkan saja, saya bagi saja di grup kalau bisa. Jangan kita bicara. Lagi ini baru tuh. Nomor buku diingatkan. Apa atau memperoleh kali turut panggil orang tua. Tidak syarat zuhur ditegur dan langsung disuruh sholat. Itu sudah dilakukan oleh pembina infak. Kira-kira ini tidak ada masalah ya. Selanjutnya untuk kita. Menuju pasar bendera setiap hari Senin. Mengikuti rapat umum kedinasan. Hadir sekolah paling lambat pukul 7 baik guru yang mengajar yang pertama dan penerima apel pagi. Mengisi daftar hadir guru dan hadir mengajar. Masuk ke ruang kelas selalu tepat waktu. Silakan dibaca. Ini nomor 8 ya kira sudah punya semua. Untuk siswa Wah, ini yang 14. Mampu mengoperasikan komputer yang belum belajar ini. Karena itu nilai kita terpakai komputer. Tidak boleh tidak. Saya tetap bertanya kalau ada. Saya tuh kalau ada kendala sedikit ada ke saya. Ada juga foto. Iya, ada foto. Oh my god. Lagi dapat foto, ada baju, selesai belum bola. Teman pertanyaan Yang benar. Karena belum ada itu. Nanti ya tambahkan. Kasihan temanku, banyak sekali sama orang-orang ini. Oke, sabar. Kuat. Tambahkan untuk seragam pakaian. Ini terasa kecil laku. Kita yang butuh, kita yang marah-marah banyak. Dapat mereka satu pramuka. Hanya itu bisa tulis ini. Nah, saya tulis seperti itu. Betul, belum tertulis ini. Baju merah, baju putih, baju merah. Kalau sudah bisa, saya tanya sedikit. Baik, terima kasih Pak. Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, terkait dengan program yang disampaikan oleh Bapak Guru, saya tertarik tadi dengan KKM. KKM tadi itu, saya tidak mengatakan bahwa penetapan KKM yang lalu tidak benar. Kalau saya katakan begitu, itu salah besar. Tetapi realnya USP kemarin untuk mencapai 73 itu gimana Pak? Bisa nggak? KKM sekolah ya? Iya, KKM sekolah itu 73. USP kita kemarin apakah bisa mencapai 73?
realnya. Jujur, kalau realnya ya tidak. Tidak itu kan Pak jawabannya. Saya kan hanya sekali bertanya, sudah tahu jawabannya. Kemudian ketika ulangan harian, ulangan semester kemarin, khusus untuk mata pelajaran saya, entah karena saya tidak bisa mengajar atau bagaimana, dan sudah lama jadi pengawas hanya nonton terlalu mengajar. Tapi yang saya rasakan susah sekali untuk dicapai ketuntasan 73. Nah, dengan kenyataan seperti itu, apakah kita akan selalu membodohi diri, membuat kebohongan-kebohongan untuk menyelamatkan muka, kan begitu sebenarnya. Ya. Apakah tidak mungkin kita analisis ulang, karena sepertinya yang agak sedikit keliru di sini atau datanya mungkin tidak benar kemarin tentang kemampuan siswa, kompetensi siswa. Ya, kan ada 3 aspek gitu kan dalam analisis KKN. Ya. Jadi kemampuan atau kompetensi, kemudian kompleksitas dan daya dukung. Kita lemah di daya dukung dan kemampuan siswa mungkin. Ya, ini saya mungkin saja karena memang baru beberapa saat saya di sini. Tapi saran saya supaya kita tidak selalu membuat kebohongan-kebohongan yang berdampak terhadap siswa, juga motivasi belajarnya akan sangat-sangat hilang karena dia sudah merasa bahwa pencapaiannya sampai 60%, misalnya kita paksakan akhirnya menjadi 3. Itu berarti penilaian kita sudah tidak valid, sudah tidak reliable. Ini bahan wacana buat kita semua, terutama Pak AS sebagai belum kebijakan, itu kita biarkan atau kita coba lakukan analisis ulang dengan menggali data yang benar, terutama siswa dan daya dukung. Nah, daya dukung kita khusus untuk IPA misalnya, alat-alat praktisnya tidak ada. Walaupun yang berbasis media teknologi komunikasi sudah mulai ada, buku juga sudah lengkap, tapi yang mendukung lainnya, jadi itu Pak, terima kasih. Ini saya terkait. Memang sebenarnya KKN itu masih penetapan di sana, sehingga dukung saat itu lengkap. Misalnya teman-teman sampai dapat itu juga. Pada saat pindah ke sini otomatis akan turun gratis kalau dianalisis ulang, ya. Hingga sekarang tidak melakukan analisis lagi pakai yang sudah itu saja. Kemudian kalau kita mau analisis sekarang, misalnya 2 tahun ke depan tidak pakai lagi analisis. Kita mengubah istilahnya repel pakai yang sudah ada kita sebutkan. Walaupun ya tapi mau ada pembohongan diri. Tapi kita posisinya kita mengejar target tercapai itu. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Kita untuk dari saya sudah cukup dulu. Oke, mungkin untuk yang tadi kalau memungkinkan bisa kita analisis, tapi kalau mungkin tidak, mungkin solusinya itu adalah ya mungkin level-level pembelajarannya sedikit kita turunkan barangkali, dan mungkin level kesulitannya sedikit kita teruskan supaya bisa mencapai. Karena kalau kita mau bertahan dengan yang sekarang, yakin akan sulit tercapai. Di sisi lain, sementara nilai itu juga bagian dari performance. Jangan sampai dia juga kalau rendah juga kita punya KKM, jangan betul. SMA 2 ini SMA anu tapi kok KKM-nya di bawah 70 misalnya kan orang luar tak mengerti itu. Apalagi di mana di lembaga militer dan kepolisian tentara kalau tes itu ya nilainya harus yang paling harus 75 maksudnya begini. Begini yang kita sambil kita mudah-mudahan kita kembali ke jalan yang benar, tidak perlahan-lahan. Jadi mungkin teman-teman levelnya kita paling lihat kita kurangi. Oke, sambil persiapan waktu kita yang tersedia ini, mungkin kita dari staf, dari teman-teman di
kurikulum daripada Ibu Rasik, mungkin tinggal melengkapi. Teman-teman yang telah jawab waktu yang tersedia 1 jam mungkin bisa berbagi waktu 5-10 menit per penanggung jawab supaya bisa kita sajikan apa. Kalau ada hal-hal yang mau ingin ditanyakan, mungkin kecuali yang agak sensitif, Karena itu berlaku dalam semua sekolah. bisa diskusikan di luar. Bukan cuma kita. So, Kalian kalau sudah siap, sudah siap. Oke. Jadi saya langsung kasih aja tuh. tadi yang begitu tidak sudah perhatikan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu masih semangat? Saya kira lu harus semangat. Sebenarnya itu silakan bisa ditunjuk. Selanjutnya ada pemaparan dari koordinator bidang karakter dan mental. Oh iya. Silakan Pak Ustaz. Waktu 5-7 menit. Tidak keluar. Astagfirullah. Berarti tidak siap itu. Alatnya yang tidak siap, orangnya siap. Ya, Bapak Ibu, mari perhatikan presentasi dari Bapak Ustaz Yasin AG MPD kepada Pak Ustaz dibilangan. Terima kasih. Waktu 7 menit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Bapak Kepala Sekolah, merawat kasih dan teman-teman. Singkat saja waktu yang dikasih saya 5 menit, semestinya harus 10 menit saya Pak. Karena saya koordinatornya ada 2 tanggung jawab di situ, PPK dengan Sintakmu itu. Ini PPK yang sangat yang akan kita bahas pada hari ini. Saya langsung saja. Lagi bang, apa kurangnya? Prinsip, kamu tidak lihat Pak? Apa ini? Baik. Padahal kalau perbuatan. Bagaimana ini orang datang? Oh, nanti tersentuh dia suka sekali dia sentuh. Prinsip-prinsip pendidikan karakter saya kira ini para umum ya. Nilai nomor universal, prinsip holistik, terintegrasi, terus partisipatif, kreatif lokal dan kearifan lokal dan kecakapan abad ke-21, adil dan inklusif, selaras dengan perkembangan peserta didik terukur. Ini saya kira kita semua sudah paham. Yang menjadi penting di sini itu adalah ini, basis gerakan di P3K SMA 2 konsep. Itu penguatan pendidikan karena berbasis kelas. Jadi berbasis kelas di situ ada guru mata pelajaran, maka harapannya bahwa penanaman karakter itu awalnya dari berbasis kelas yang diampu oleh setiap guru mata pelajaran. Mohon maaf saya kurang nyaman sebenarnya, lagi demam sedikit. Yang kedua, bukan corona, bukan. Yang kedua, penguatan pendidikan berbasis budaya sekolah. Nah, kita budaya sekolah di sini, kita di dalam program yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sudah jelas. Ada budaya sekolah yang melalui P5 itu. Nah, di sana penanaman karakter sangat kental di sana. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Tidak hanya menjadi tanggung jawab kita, tetapi juga akan merupakan tanggung jawab masyarakat. Di sana terlibat komite dan orang tua siswa, sehingga nanti guru BK akan bersinergi kepada orang tua siswa, wali-wali kelas. Ini sangat penting. Ini basis gerakan kita. Ini program kita yang yang penting ini Pak Kas. Sudah begitu bilang. Mulai dari jam 7 sampai jam 7.15. Saya hanya coba-coba sejak tahun diterima. Apa kita boleh apel jam 7 sampai jam 7.15? Kegiatannya apa? Itu kalau setiap kesini upacara bendera. Di hari Selasa sampai hari Sabtu itu ada apel. Nah, itu kita rencanakan 15 menit. Iya. Sehingga
Tidak ada lagi seperti kemarin nanti Selasa Sabtu baru apel. Jadi setiap hari apel. Ini apa tujuannya? Salah satu tujuannya supaya seluruh guru paket Pak Paket, guru piket itu aktif dan di sana akan insya Allah saya akan absen PKS. Ya saya akan absen dan saya akan laporkan PKS ini yang tidak piket. Kalau tidak piket koordinasikan dan lapor kepada koordinator piket. Saya takut. Jadi saya hanya mengecek koordinator piketnya. Jadi absennya bukan saya absen sesungguhnya koordinator piketnya. Cuma saya kita satu. Iya. Kalaupun ada alasan, ya saya butuh alasan. Apa alasannya? Ini bukan merepotkan. Kan tadi kita sudah berbicara tentang disiplin. Ya, saya kira jelas. Tidak lanjut lagi. Iya. Terus jam 7. Waktu 3 menit lagi. Jam 7.15 sampai jam 13.40 itu kegiatan intra. Lalu di poin yang berikutnya 13.40 sampai 13.45 kalau kita keluar jam seperti biasa, ada kegiatan di sana jangan lupa. Ada penamaan karakter, ada menyanyikan lagu. Pertama ada melakukan refleksi seperti yang disampaikan tadi Pak Made Kusuma. Bagaimana kita pembelajaran kita. Lalu kita mainkan ini satu lagu-lagu nasional. Asal jangan lagu dangdut ya. Terakhir kita ajak mereka untuk berdoa. Setelah itu pulang. Lalu kegiatannya jam 15.00 sampai jam 16.50 ini co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Ini Muhammad mudah-mudahan karena ada tanda tangan Pak Ais juga mudah-mudahan ya tanda tangan. Di sana kegiatannya sesuai dengan bakat siswa, apakah itu pramuka, kegiatan PLN, cuma di sini pencinta alamnya, pencinta alam sispalanya. Kalau SPN pencinta musola, insya Allah kita akan gerakan. Karena kan sebetulnya saya akan masuk pada program impaknya ada Islam, Hindu dan Kristen. Ada sebentar. Saya kira itu yang terakhir kesimpulan barangkali kita bisa baca sendiri. Poin terakhir di situ dalam pelaksanaan Desa Menekut pelaksanaan Desa Sulawesi Selatan, pedoman dan struktur kurikulum lalu kegiatan perbiasaan ini tadi yang disampaikan oleh Pak Wakasih Kurikulum sangat jelas sekali. Dan ini sepertinya tanpa kita koordinasi dan nyambung itu yang tentang yang berikutnya adalah intak. Maaf ini orang tua yang sudah batu. Ya sudah tua saya kasih. Ini program intaknya. Tujuannya kalau saya bacakan sasarannya sudah jelas. Hanya di situ ada harapan. Apa harapannya? Di intak diharapkan siswa memiliki kompetensi keagamaannya, terwujudnya sikap tawasud atau keseimbangan antara intak dan intek, yang tercipta kondisi sekolah yang harmonis. Nah ini yang penting, ada di bawah itu tertulis dengan huruf besar moderasi beragama. Ini yang kita pakai sebelum melakukan pembekalan moderasi beragama. Padahal kemarin saya ikuti ada kewajiban untuk saya menyampaikan dan notis di atas. Tapi kemarin saya tanya sama Pak Kais yang nama Pak Isa, ada nggak anggarannya? Gitu. Mudah-mudahan Pak KS kita yang ada sekarang bisa. Ini moderasi beragama sangat penting karena saya ikuti pelatihannya dan TOT-nya ini indah, sehingga kita tidak ada lagi bully di dalam kelas. Ini penting sekali. Targetnya saya kira jelas, jangka pendek, jangka panjang. Program Impakna untuk agama Islam ini yang programnya Bapak Ibu. Program salat zuhur berjamaah dilaksanakan harian. Program tadarus Al-Quran bagi agama Islam yang belajar agama itu diupayakan sebelum pembelajaran bulan dan tadarus. Sekaligus mengecek dan membiasakan anak-anak untuk membaca Al-Quran. Ada program zikir ini kalau pada saat Jumat bertakwa. Kita selang-seling nanti. Kalau mungkin bulan ini zikir, minggu depannya atau bulan depannya pas jam intaknya kita mungkin barangkali yasinan atau apa. Program klinik, ini klinik Al-Quran Pak Kais, ini yang baru. Ini yang dimasukkan tadi Pak Kais, bagaimana siswa yang tidak tahu baca Al-Quran. Jadi kita tidak bentuk seperti TPA, tapi kita bentuk klinik. Artinya apanya, kenapa dan kau tidak bisa terpisah. Begitu ya? Begitu Pak ya? Ini caranya Pak ya kemarin.
yang ini kan dibuat Pak Ari ya, Pak Pendeta punya saya. Yang beliau itu senang sekali. Iya, karena beliau yang sarankan. Bagus itu. Di Bapak klinik bagus ya. Berikutnya program peringatan segera dan jelas pesantren kilat atau SMA 2 berbagi ini pada saat pesantren kilat sebelum ditutup itu ada ajar sana itu. Ya berikutnya program senyum sapa ketiga ini terintegrasi pada semua agama. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tidak semuanya kita harus disalami oleh siswa. Kalau dalam ajaran Islam orang yang sedikit itu memberi salam kepada orang yang banyak. Ketika siswa berkumpul 3-4 orang kita sendiri kita dulu yang memberikan sapaan selamat pagi yang cantik. Yang terpenting Bapak Ibu di sini. Ini kegiatan programnya yang saya copy. Ini banyak ada pelaksanaannya di mana nanti kita bagi. Saya lanjut. Agama Hindu. Ini agama Hindu ada kegiatan harian, mingguan, semester dan tahunan. Saya cukup bacakan kegiatan serada dan bakti ini yang tahu pasti 2 minggu. Mendengarkan Dharma Wacana, melaksanakan Dharma Tula, pengumpulan dana budi ya punya. Ya, nanti seperti apa itu ya mereka yang tahu. Itu kegiatan mingguan. Kegiatan semester melaksanakan kegiatan lomba perayaan Saraswati. Nah ini sudah berjalan. Kalau saya tidak salah saya konfirmasi dengan yang bersangkutan sudah jalan. Cuman saya tidak tahu apakah ada hadiah yang bantuan dari pihak sekolah. Walau saya juga tidak tanya persoalan itu mungkin ada terkait dengan pengumpulan dana budi yang barangkali itu Pak Pendeta. Yang terakhir kegiatan tahunan melaksanakan kegiatan persamaan kilat. Nah ini ketika Islam melakukan pesantren kilat, agama lain itu persamaan kilat. Juga di sana pembekalan tentang penanaman nilai-nilai keagamaan setiap agama masing-masing. Berikutnya melaksanakan kegiatan Tirta Yatra dan Meresik. Yang ketiga melaksanakan kegiatan Dharma Santi Nyepi. Ini kegiatan berbasis tahunan. Yang berikut agama Hindu, agama Kristen. Ada juga kegiatan harian. Ini saat teduh ini biasa dilaksanakan pada jam istirahat. Ini siswa kalau Islam di musola, agama Hindu di ruangan ini, Kristen di kelas itu melakukan kegiatan agama. Tujuannya untuk apa? Agar siswa menyadari atas penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam satu hari itu. Kegiatan kenapa tahunan di sini Pak? Kalau saya di sini Pak. Ini kegiatan mingguan ini. Ibarat setiap Jumat impak, tujuannya menciptakan bina akrab antara siswa dengan satuan lainnya, satu dengan yang lainnya. Pada setiap Jumat ini dilaksanakan pada saat pembelajarannya. Ya akhir. Yang berikutnya kegiatan semester. Melaksanakan ibadah bagi siswa kelas 12 yang akan mengakhiri masa pembelajarannya. Maksud dan tujuannya mengajak siswa untuk mengungkap rasa terima kasih mereka kepada selama menjadi siswa di Saudara Selatan. Nah ini biasanya kalau saya tidak kemarin ada dilaksanakan oleh Ibu Sisi yang ada itu ada. Cuman nanti mohon saya butuh dokumentasinya ya kalian jadi laporan. Terakhir kegiatan tahunan melaksanakan binaan karakter dalam persamaan kilat sama seperti di atas. Tujuannya begitu juga. Yang kedua pelaksanaan perayaan Natal. Nah ini perayaan Natal ini masih penuh berbasis di gereja. Semestinya kalau kita bisa, ya kita bisa programkan bahwa Natal itu sesuai dengan konsep moderasi beragama bisa kita laksanakan di sekolah. Artinya bahwa ini kegiatan itu dalam kegiatan OSIS, sekbid 1 itu ada di sana. Iman dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Sekiranya barangkali itu sekian penanggung jawab penjelasan 4 agama Islam Pak Darwis, Ibu Haja dan Pak Idris, agama Hindu Pak Made, agama Kristen Ibu Susi. Terima kasih. Kurang lebih 9 menit saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu telah dihabiskan 9 menit. Jadi luar biasa Pak Ustaz Jatin memaparkan namanya. Berilah aplaus dulu. Karena waktu berjalan terus ini, saya undang kepala perpustakaan untuk memaparkan sebentar di sesi terakhir diskusinya. Baik Bapak Ibu, mari dengarkan paparan dari Ibu Triwayu Siap.
Triwayuningwati. Tri Cahyaningwati. SSNPD. Silakan. Waktu 5 menit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan memaparkan program kerja perpustakaan SMA Negeri 2 Konawe Selatan tahun pelajaran 2023-2024. Untuk program kerja kami bagi menjadi 3, ada program kerja jangka pendek, program kerja jangka panjang, dan program kerja bulanan. Untuk program kerja jangka pendek itu sebetulnya banyak itemnya, banyak programnya, tapi yang saya paparkan di situ yang saya anggap mewakili. Yang pertama misalnya menyediakan dan menghimpun bahan pustaka dan informasi sesuai dengan kurikulum sekolah. Kemudian yang kedua, menyediakan dan melengkapi fasilitas perpustakaan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengolah dan mengorganisasikan bahan pustaka dengan menggunakan sistem tertentu sehingga akan mudah dalam penggunaannya. Kemudian, menciptakan pojok-pojok baca atau taman baca di tempat-tempat yang siswa biasanya banyak berkumpul waktu istirahat. Kemudian mengadakan kegiatan literasi di taman atau di pojok baca. Kemudian melaksanakan pelayanan perpustakaan yang mudah, sederhana. Kemudian dan menarik. Kemudian surat tanda bebas perpustakaan bagi kelas 12 yang sebagai salah satu prasyarat pengambilan ijazah. Yang ke-8, melaksanakan program literasi perpustakaan dan ini bersinergi dengan tim literasi dan numerasi. Misalnya kita akan mengadakan lomba cipta dan baca pantun, puisi, cerpen, storytelling. Kemudian kita akan mengadakan lomba meringkas buku paket atau buku referensi. Kemudian membuat makalah. Dan untuk kelas 12 akan ada wakaf buku, terutama buku fiksi dan referensi. Kemudian untuk program kerja jangka panjang, 1, kita akan menerapkan pengolahan data dengan berbasis ICT sehingga dengan mengadakan penggandaan komputer yang seperti disampaikan Pak Kais tadi, minimal 3 unit komputer. Kemudian kita akan menerapkan electronic library learning. Kemudian akan merealisasikan kualitas dan kuantitas buku minimal 5.000 judul buku. Kemudian kita akan mengadakan menciptakan ruang perpustakaan yang kondusif, nyaman, menarik sehingga banyak siswa yang mau berkunjung ke perpustakaan. Yang terakhir menciptakan pojok baca atau taman baca. Program kerja bulanan. Program kerja bulanan ini disesuaikan dengan tahun pembelajaran, yaitu diawali dari bulan Juli sampai Juni. Yang saya tampilkan di sini adalah program kerja untuk bulan Juli. Ya, di situ ada 10 item. 11. Kemudian ada contohnya adalah memperbaiki, mendata ulang fasilitas penunjang perpustakaan, kemudian pengadaan buku baru, mendata buku baru, membuat nomor induk buku, mengklasifikasikan buku, kemudian menstempel atau memberi cap dan memberi nomor punggung buku. Yang lain bisa kita dan kelima, mendata buku paket
apakah ada yang rusak atau hilang. Kemudian memperbaiki buku yang rusak. Kalau masih bisa diperbaiki, kalau tidak ya diamankan. Ya, Dan ditimbang. itulah pemaparan dari program kerja perpustakaan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu 5 menit, beri aplaus untuk Ibu Kepala Pustakaan. Selanjutnya Ibu Marlin Maudi sebagai koordinator BK, setelah itu literasi akan menyiapkan bahannya. 5 menit, 5 menit. 2 menit kalau bisa langsung share di grup baca sendiri. Ya, operator. Udah nggak usah yang lain, saya biasa ikut. Akhir koordinator koperasi. Ayo. Selamat siang. Program kerja di Bentang-bentang yang di depan. mungkin apa yang tidak bisa menyusun secara detail karena kemarin sudah banyak sampaikan, jadi ini cuma garis-garis besarnya saja yang saya sampaikan hari ini. Nah, yang pertama, apa itu peran BK? Peran BK itu merupakan bagian dari yang penting dari penyaluran layanan pendidikan di sekolah. Yang kedua, bertujuan untuk pengembangan vokasi. Dalam hal ini maksudnya vokasi untuk ke perguruan tinggi, khususnya kepada siswa kelas 3. Selanjutnya, mengatasi berbagai persoalan yang dialami peserta didik seperti rendahnya prestasi belajar, motivasi belajar siswa. Yang menurut ini adalah peran dan tugas guru BK. Yang berikutnya, rasio untuk seorang guru BK yaitu 1:150 siswa minimal dan 1:200 maksimal. Jadi seorang guru BK, satu orang itu dia harus minimal punya siswa asuh 150 dan maksimal 200 siswa. Jadi kalau di sekolah ini sekitar 800-an, berarti mungkin sekitar 4 guru BK. Nah, selanjutnya rencana kerja. Rencana kerja itu ada beberapa item, yaitu pertama layanan orientasi. Kegiatannya dilaksanakan pada hari-hari pertama masuk sekolah kepada siswa baru, baik secara individu maupun secara kelompok. Seperti kegiatan yang untuk siswa baru itu mungkin PLS yang dilaksanakan untuk kelas 10, pengenalan lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, layanan pembelajaran. Layanan ini memungkinkan siswa untuk memahami dan mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik. Jadi fungsi guru BK itu memberi pelayanan bagaimana belajar yang baik, motivasi belajar yang baik kepada siswa kelas 1, 2, dan 3. Yang berikutnya, layanan konseling individual, yaitu layanan yang diberikan kepada siswa yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Layanan konseling kelompok. Kegiatan ini dilakukan apabila diperlukan pemecahan masalah yang menyangkut masalah pribadi yang dialami oleh beberapa siswa. Contohnya, misalnya siswa yang sering terlambat, itu kan bukan 1-2 orang, jadi perlu diadakan layanan konseling kelompok, dikumpul misalnya setiap hari ada yang terlambat misalnya 10 orang atau 20 orang, ini mereka itu dikasih layanan kelompok dengan permasalahan yang sama. Nah, itu layanan konseling kelompok. Layanan mediasi merupakan kegiatan bimbingan konseling yang bertujuan agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif antara para klien. Klien itu artinya siswa ya. Yang berikutnya, aplikasi umum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan keterangan siswa baik individu maupun kelompok. Jadi di BK itu harus ada data siswa yang lengkap, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang ketujuh, itu konferensi kasus. Dalam konferensi kasus ini secara khusus dibahas permasalahan yang dialami oleh siswa dalam satu forum diskusi yang dihadiri oleh pihak-pihak seperti Wakasek, kalau perlu dia sekolah. Selanjutnya adalah kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini mempunyai 2 tujuan.
Yang pertama untuk memperoleh berbagai keterangan dalam memahami lingkungan permasalahan siswa. Lalu yang kedua untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan siswa. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk keterangan waktu atas paparan tepat, singkat dan jelas. Terus selanjutnya Ibu Maimana sebagai koordinator literasi numerasi tema Negeri 2 Indonesia. Beri tepuk tangan untuk Ibu Marlin. Ya, terima kasih. Ya, waktu 5 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai yang kebetulan ditunjuk sebagai koordinator literasi. Hari ini saya akan memaparkan program literasi sekolah SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Sebelum saya jelaskan gimana programnya, mungkin yang pertama yang harus diketahui kenapa ada program-program ini. Jadi ini karena merujuk pada visi dan misi sekolah, ada 4 yang sangat berkaitan itu nomor 2. Tapi sebenarnya kalau untuk berbicara literasi itu mencakup semua. Jadi untuk nomor 2, memperkuat kompetensi akademik, literasi dan kemampuan berpikir peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi keterampilan sosial dan emosional. Jadi dari ini kita menyusun program untuk mencapai tujuan sekolah kita. Oke, kemudian supaya tidak ada pertanyaan kenapa programnya mencakup semua, kayaknya semua ini diambil semua, karena berbicara tentang literasi itu ada 6, bukan hanya berbicara literasi bukan berarti kita baca tulis saja, membaca buku selesai. Itu literasi, itu bukan